Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidi Wayanto, mahasiswa semester 3 jurusan Ekonomi Pembangunan, program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Dalam memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah Mikroekonomi 2, di sini saya akan memaparkan salah satu contoh kasus eksternalitas yang biasa terjadi di dalam industri pada lingkungan masyarakat. Kemudian saya akan lanjutkan dengan menganalisis sebab dan akibat yang ditimbulkan dalam kasus tersebut, serta saya juga akan menawarkan suatu solusi yang terkait dengan permasalahan eksternalitas tersebut berdasarkan pandangan mikroekonomi. Kasus berikut ini saya ambil dari salah satu video di platform YouTube. Link sumbernya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Iya lho, kali sore udang iki, Pak. Entar udang iki kono. Iya, ya aku tenan ono. Etan rono. Iki saya pancet gini Pak Camat. Lah kemarin ya apa kesini gak diingatkan? Sudah Pak. Lah terus ya apa? Diingatkan kemarin lu karene mana? Gak ada penekanan ya apa? Tidak ada penekanan. Ini panas ini air panas. Panas, Pak. Hah? Panas. Ini air limbah. Heeh. Wah, ini kok dicengetno ndek kono iku. Tianu di totai. Panas, Pak. Lah iku metu sik ane ku banyune. Kok. Lah ini apa dibuat ke sini tapi nangkepnya ditambah pisah nangkepnya. Kemarin Pak, sudah saya pokoknya ini bersih terus air campur harus masuk ke dalam lagi. Pokoknya enggak mau tahu. Panggil namanya siapa? Sini. HRD-nya. HRD, panggil ini. Tak anterin nang ini. Pak, kalau tandon minyak masih proses, Pak. Masih prosesnya opo? Iki wis pirang tahun nang kene PSI. Loh, arek angkutan kok kono sih, Pak. Lah iya sik wis, saiki ngene. Iki sih proses. Sampean ngerti deh prosesnya mulai kapan? Proses iki. Ya gini. Pak. Standar sing proses apa nih? Kayak tanki kayak tanggon iki wis ini Pak. Nang tanki lha iku kan iki tak import ini kereta Bang, Pak. Masih proses. Proses. Sing mari udah lah iku. Mulai kapan prosesnya mulai kapan? Nek 3 dino. Nek sing rejek. Berarti sak durung-durunge dilepas nang kene. Iya pancet kene, Pak. Mulai biyen iku. Iku, Pak. Terus bertahun-tahun iku. Iya. Nah, nono. Pabrik sakmene gedene lho. Gawe kolam sakmono cilike. Nanti sampahnya sampai dong ditaruh di sampah sebelah lagi. Terus gak yakin aku gak percaya bisa men. Coba bayang iki mulai kapan? Bayangin iki modele. Mulai awal berdiri kan? Ayo. Ngerti lagi limbah? Enggak, tak ngerti lagi limbah. Ngomong ngerti lo? Jangan yang ngomong ngerti sana. Yang lembah ini warga, Pak. Ono pancing. Ono iki ngawur kan iki. Rekam zaman gadol tahun. Gel, butuh nggak kalau gitu? Ini yang buat perusahaan. Iya. Dialirkan ke sana. Iya. Hah? Butuh. Bolong. Ya. Lihat. Berdasarkan kasus pada video tersebut, saya akan menganalisis dari sudut pandang ekonomi mikro mengenai penyebab yang menjadi dasar terjadinya masalah tersebut, dan juga
apa yang diakibatkan dari permasalahan tersebut. Dalam video, permasalahan disebabkan oleh kesalahan pabrik kayu ya dalam membuang limbah sisa produksi yang dilakukan dengan cara membuangnya ke selokan yang mengalir ke sungai, sehingga berakibat mencemari sungai yang biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar pabrik. Tetapi bukan itu saja ya. Di awal video juga terdapat cerobong asap pabrik yang mengeluarkan asap sebagai polusi yang dapat mencemari udara di kawasan pabrik tersebut. Di dalam pembahasan ekonomi mikro ya, masalah tersebut ini disebut sebagai eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak atau efek aktivitas satu pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya yang tidak diperhitungkan oleh mekanisme sistem harga yang normal. Jadi eksternalitas ini adalah biaya tambahan bagi pelaku usaha yang tidak diperkirakan sebelumnya dan susah untuk menghitungnya. Dan biaya tersebut ini biasanya disebut sebagai biaya sosial. Eksternalitas ini bisa bersifat negatif dan juga positif. Tetapi dalam contoh kasus eksternalitas yang ada di video tadi, itu termasuk kasus eksternalitas negatif. Karena aktivitas produksi perusahaan kayu itu dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan individu lain. Polusi udara dan polusi air yang dikeluarkan oleh pabrik menyebabkan tambahan biaya pada individu yang tinggal di dekat pabrik. Dalam bentuk apa? Ya, seperti turunnya tingkat kesehatan dan peningkatan debu serta air sungai yang tercemar sehingga bau. Baik, apabila dijelaskan secara grafis ya, maka akan tampak seperti berikut ini. Kita asumsikan bahwa pabrik kayu adalah penerima harga. Kurva permintaan outputnya berupa garis horizontal yang terletak pada harga P bintang gitu ya. Keuntungan maksimal terletak pada Q bintang, yang mana harga sama dengan biaya marginal atau MC. Tetapi karena terjadi eksternalitas gitu ya, yang dibebankan oleh pabrik kayu pada masyarakat sekitar, maka biaya marginal sosial atau MCS ini melebihi MC ya, marginal cost. Kesenjangan vertikal antara kurva MCS dan MC ini merupakan ukuran kerugian yang diterima oleh masyarakat sekitar pabrik karena tambahan produksi satu unit output pabrik tersebut. Kemudian pada Q bintang ya, pada titik Q bintang, biaya marginal sosial produksi pabrik kayu melebihi harga yang mau dibayar orang pada produksi tersebut gitu ya. P bintang. Hal ini terjadi karena kesalahan alokasi sumber daya pada tingkat produksi tersebut dan produksi seharusnya diturunkan menjadi Q aksen di mana biaya marginal sosial sama dengan harga. Dalam contoh kasus eksternalitas yang terdapat pada video tersebut, prinsip teorema Clauser ini tidak dapat dilakukan karena biaya tawar-menawar yang tinggi seringkali dikaitkan dengan sebagian besar eksternalitas lingkungan. Kemudian sulitnya mengorganisasi masyarakat yang dirugikan oleh eksternalitas ke dalam suatu penawaran dan sulitnya menghitung nilai moneter kerugian masyarakat yang terkena dampaknya ini menjadi sebab tidak terjadinya prinsip kesempatan tipe Clauser ini menjadi solusi eksternalitas pada kasus pabrik tersebut. Oleh karena itu, pada kasus ini saya mencoba untuk lebih menekankan mekanisme pajak dan peraturan langsung yang digunakan sebagai solusinya. Yang pertama yakni perpajakan. Ya, dengan menciptakan pajak untuk membatasi barang-barang tertentu pada perusahaan yang menghasilkan eksternalitas, maka akan mengurangi jumlah
output perusahaan gitu ya, sehingga dapat mengalihkan sumber daya kepada penggunaan lain. Solusi pajak ini dapat saya gambarkan sebagai berikut. MC dan MCS ini mencerminkan biaya yang terkait dengan produk pabrik dan biaya marginal sosial dari produksi pabrik tersebut. Kemudian harga pasar ditunjukkan oleh P bintang. Di sini pemberlakuan pajak sebesar T akan mengurangi harga bersih yang diterima pabrik kayu tersebut menjadi P bintang dikurang T. Dan pada harga tersebut pabrik kayu ini memilih untuk memproduksi sebesar Q bintang. Maksud saya sebesar Q aksen. Pajak tersebut menyebabkan pabrik kayu ini mengurangi outputnya pada jumlah output optimum secara sosial. Kemudian pada sisi Q aksen timbul biaya marginal pribadi sebesar P bintang dikurangi T, dan mengenakan biaya marginal mengenakan biaya eksternal pada masyarakat sekitar itu sebesar T. Solusi pajak ini disebut sebagai pajak Pigovian. Pajak atau subsidi pada eksternalitas yang menyamakan biaya marginal, pribadi, dan sosial. Solusi yang kedua yakni peraturan lingkungan. Solusi selanjutnya yaitu pemerintah dapat memakai strategi pengendalian melalui peraturan. Pada gambar berikut ini, sumbu horizontal menunjukkan persentase pengurangan polusi lingkungan dari beberapa sumber yang akan terjadi apabila tidak ada peraturan sama sekali. Kurva MB dan MC ini menunjukkan manfaat marginal dan biaya marginal dari pengurangan polusi yang dilakukan oleh perusahaan. Titik R bintang di sini mencerminkan suatu alokasi sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Output tersebut dapat tercapai melalui pengadaan fee, penjualan izin polusi, atau melakukan pengendalian langsung. Sekian analisis yang bisa saya sampaikan mengenai eksternalitas yang terdapat di lingkungan masyarakat. Apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakjelasan atau kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.